Headline Liputan6.com kembali menyapa Anda dengan topik rapat panas Menko Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR. Akankah berbuntut panjang? Sahabat Liputan 6, saya Wayan Diananto. Segera dengan laporan selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 DPR RI di Jakarta 29 Maret 2023. Rapat selama 8 jam yang tak dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani itu berlangsung panas. Dalam RDPU, Mahfud MD menyebut Sri Mulyani salah baca data analisis transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mahfud membawa sejumlah berkas bukti berita acara serah terima dokumen temuan PPATK sejak 2017 yang ditandatangani Kepala PPATK dengan pejabat Kementerian Keuangan. Ia menyebut sejumlah saksi penyerahan berkas termasuk Irjen Kementerian Keuangan yang saat itu dijabat Sumiati dan Ditjen Bea Cukai Heru Pambudi. Anggota Komisi 3 DPR RI, Didi Mukrianto menjelaskan, RDPU kemarin diharapkan bisa menjelaskan sekaligus memupus kesimpang siuran informasi terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Terpisah, Sri Mulyani enggan menanggapi. Pekan ini, ia tengah menghadiri sebuah acara di Bali. Komisi 3 berencana menggelar RDPU lagi dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan memastikan kehadiran Mahfud MD, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, dan Sri Mulyani. Menguliti dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, Mahfud MD membaginya jadi 3 kelompok. Pertama, transaksi mencurigakan di pegawai Kemenkeu. Sri Mulyani menyebut transaksi ini hanya 3 triliun. Yang benar, kata Mahfud MD, 35 triliun rupiah. Kedua, transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dengan nilai sekitar 53 triliun rupiah. Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan pencucian uang yang belum diperoleh data sebesar 260-an triliun. Mahfud menyebut keterangan lengkap soal laporan itu belum sampai ke tangan Sri Mulyani. Ia menduga ada kesengajaan menghalangi informasi ke Sri Mulyani yang dilakukan pejabat di Kemenkeu. Selanjutnya, Mahfud mengulas perbedaan versi laporan. Ia mencontohkan salah satu surat yang mengupas perkara di lingkup Ditjen Bea dan Cukai, namun diterjemahkan oleh tim Kemenkeu sebagai perkara di lingkup perpajakan. Mahfud mengklaim banyak entitas yang terlibat berdasarkan perkara yang ada. Jika masuk dalam TPPU, bisa jadi entitas yang terlibat lebih banyak. Bukan tidak mungkin, angka dugaan transaksinya pun jauh lebih besar. Mahfud MD menyebut sebagian dari transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu adalah TPPU. Bahkan ada transaksi janggal manipulasi keterangan impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, nilainya mencapai Rp189 triliun. Mahfud juga menduga ada penutupan akses informasi yang seharusnya diterima Sri Mulyani. Ini terkait nilai transaksi Rp189 triliun. Menurutnya, yang dijelaskan Sri Mulyani sebelumnya mengacu data per 14 Maret 2023 setelah bertemu Kepala PPATK. Namun setelah diteliti ternyata ada laporan dengan angka yang sesuai sebesar Rp189 triliun. Mahfud menyebut ini adalah laporan dugaan TPPU di lingkup Ditjen Bea Cukai yang melibatkan 15 entitas. Temuan lain yang dikantongi Mahfud, dugaan manipulasi impor emas. Dalam laporan cukai disebutkan emas mentah, padahal yang diproses emas batangan dengan nilai jauh lebih besar. Setelah ditelusuri, ada oknum yang mengaku bahwa pencetakan emas itu dilakukan di sebuah pabrik di Surabaya yang kemudian tidak ditemukan buktinya. Merespons dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun, muncul wacana pembentukan panitia khusus atau pansus. Didi Mukrianto mengaku Komisi 3 fokus mengejar kejelasan informasi. Jika informasi sudah valid, maka bisa lebih mantap dalam mengambil keputusan yang tepat.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan fraksinya, yakni Nasdem, mengusulkan dibentuk pansus. Ia menilai persoalan 349 triliun rupiah di Kemenkeu ini butuh penyelesaian cepat. Usulan ini ditentang fraksi PDI Perjuangan. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari menilai usulan pembentukan pansus dalam mengungkap transaksi mencurigakan 349 triliun kurang tepat. Ia khawatir isu ini dibawa ke arah politis. Ferry Amsari usul dugaan transaksi mencurigakan ini diserahkan kepada aparat penegak hukum mengingat TPPU adalah tindak pidana yang memiliki lebih dari 26 jenis tindak pidana asal. Demikian headline Liputan6.com. Saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.